Oke, mungkin bagusnya kita prosesi syahadat lagi untuk sebagai bukti bahwa kita ini bersaksi di hadapan Allah kan gitu. Kita menjadi saksi semuanya untuk menyaksikan beliau bersyahadat supaya nanti nggak di-framing lagi kalau beliau ini berpura-pura dan seterusnya. Kita syahadat ya? Ya, boleh. Oke. Dinda Alif monitor. Ya, monitor guru dah. Oke, baik. Simbol tauhid satu tangan. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Allah. Subhanallah. Subhanallah. Ahlan wa sahlan, selamat datang di dalam kebenaran Islam menjelang Ramadan ya. Luar biasa. Ini momen yang sangat berharga. Sebenarnya dari awal buat bulan kami itu saya sangat udah luar niat biasa. mau bisa puasa di tahun ini. Keren. Karena saya cari tahu perintah puasa itu hanya ada di Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana Yesus berpuasa. Ya, betul. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi Luar ketika biasa. ada jamaat nanya, kenapa kita nggak puasa Pak? Ya nggak ada perintahnya di Bible. Jadi jangan mengada-ada. Ini Bang Julius kemana ya? Suaranya noise di sini hujan kan? Nggak apa-apa. Sama ini juga mendung di sini. Ustadz Alif, Bang Juliusnya kemana ya? Mestinya monitor sih dia. Kalau enggak nanti kan akan rekamannya kalau dia nanyain dikasih. Enggak, mending langsung Julius aja, dokumentasi Julius aja. Saya telepon dulu Juliusnya buat dokumentasi API. Daman yang Lanjut aja bagus dulu. dokumentasi itu. Daman. Mana Daman ya? Saya mau ketemu Daman ah. Tapi kalau sama Bang Juma ini belum pernah ketemu ya. Kalau sama Kian Santang, Bang Handi udah sering ya ketemu. Aku dari tadi ngomong sendiri rupanya. Assalamualaikum. Bang Daman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah akhirnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daman Akhirnya. di record Daman buat dokumentasi API ya, Daman ya. Siap. Masya Udah Allah. siap? Nggak Kalau usah. udah siap kasih tahu ya. Gak usah diupload ke YouTube lah. Nah, Udah banyak kali recordku di YouTube itu. Aduh, kali. udah terkenal baru. Masya Allah. Assalamualaikum Salif. Masya Allah, saya kangen banget nih sama Salif nih. Masya Allah. Korek saya masih ada di situ ya. Udah Masya Allah. Daman, Suara saya kedengaran nggak? kedengaran Gurunda, Masya Allah. Daman udah siap Daman? Biar Gurunda langsung Ada Bu ngebimbing. Darni itu di bawah. Oh, Tunggu dulu, Dinda. Dinda. Jadi saksi langsung. Dinda, tunggu dulu.
Bisa pada tenang nggak ini, pada bahagia semua ini ku tengok. Iya, euforia, Masya Allah. Ya. Jadi gini, ada satu hal mungkin yang mungkin Dinda Arom juga tahu. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa Kristen itu bukanlah murid sejati atau pengikut sejati Yesus. Kenapa saya mengatakan demikian? Kalau kita lihat secara logika sehat, akal sehat nih, menelaah pernyataan Yesus tentang puasa. Dijelaskan di dalam Matius 9 nomor 14 dan nomor 15 bahwa ketika Yesus itu diangkat ke langit, pengikut-pengikutnya barulah akan melakukan ibadah puasa. Ini kecolongan. Pendeta, pastor di gereja itu kecolongannya di situ. Makanya ada celah dilihat oleh umat Islam bahwa sebenarnya berdasarkan Bible itu sendiri, Kristen itu bukan pengikut Yesus. Kenapa dikatakan demikian? Yesus itu mempelai pria. Pengikutnya disebut mempelai wanita. Ketika mempelai prianya setelah diangkat ke langit, maka mempelai wanitanya itu barulah melakukan puasa. Boleh dibaca Dinda Alif, Matius 9 nomor 14 sampai nomor 15. Itu sangat jelas itu. Nah, ternyata ketika dikatakan di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Mempelai Yesus itu sebenarnya mengikuti Yesus dengan pola puasa. Tapi ternyata Kristen kecolongan, tidak melakukan itu, sehingga ketahuan oleh umat Islam bahwa sebenarnya mereka ini bukan domba. Dinda Ali boleh baca sebentar, Dinda? Saya lupa dalil jelasnya, boleh Dinda? Silakan. Kalimatnya ya, ini. Matius 9, 14, 15. Saya baca aja ya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kamu dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tanda tanya. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Nah itu datanya. Jadi murid Yesus pada zaman Yesus berpuasa memang nggak berpuasa, tapi begitu Yesus diangkat barulah kemudian pengikutnya berpuasa. Akan tiba masa mereka pada waktu itu akan berpuasa. Saya kira begitu. Untuk hal ini ya kita kembali kepada keinginan Dinda kita ini bahwa beliau diperintahkan kemudian berpuasa sama seperti umat terdahulu, seperti ayat yang dibacakan tadi itu, Masya Allah luar biasa. Oke. Izin sedikit boleh iya, dulu, Pak? silakan. Masalah puasa. Dibesarin. Ya. Nah dia. Nah ini. Coba bisa dibesarin? Ini masalah Bang Arom yang pernah ditanyakan. Pernah nggak puasa itu diperintahkan kepada kaum terdahulu? Pernah. Ini pendapat dari ulama. Karena saumu Ramadan adalah puasa Ramadan itu wajib di atas Yahudi. Akan tetapi mereka meninggalkan puasa tersebut dan mereka mengganti badalahu yauman min. Mereka mengganti puasa tersebut pada tahun yang mereka inginkan, yaitu Yauma Asyura. Artinya puasa Yahudi apa namanya? Yaum apa namanya? Nah, itu mereka lakukan di hari Asyura. Itu artinya Bang Arom, puasa Ramadan itu bertepatan dengan puasa Ramadan. Bagi mereka itu nggak ada event. Akhirnya mereka ganti kepada hari Asyura karena mereka maunya di hari Asyura. Cuma Allah biarkan, yang penting mereka berpuasa. Kepada Nasrani ini yang paling penting. Karena Nabiullah SAW mengatakan telah diwajibkan puasa di atas Nasrani aidan pula. Lakinnahum, akan tetapi mereka itu sesudah bahwa sesungguhnya diperintahkan puasa kepada mereka itu, mereka ganti puasa tersebut zamanan tawilan kepada puasa yang panjang untuk mengelabui kepada sesuatu yang mereka inginkan. Maksudnya gini, kalau kita lihat dari Bible, itu Yesus dibilang puasa 40 hari 40 malam. Tujuannya untuk mengatakan, mengelabui manusia, mana ada, ini bukan manusia biasa. Gitu tujuan mereka. Itu masalah syariat puasa yang terjadi kepada orang yang terdahulu.
Padahal diterangkan di dalam Matius 6 itu, apabila kamu berpuasa, minyakilah rambutmu. Minyaki rambutmu, cuci mukamu, supaya tidak terlihat. Cuman masalahnya gini, ketika Yesus mengatakan, dan juga di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6 itu dikatakan bahwa barang siapa yang ada Yesus Kristus di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup 40 hari, 40 malam puasa. Yang saya tidak bisa bayangkan ini bom-bom. Oke lah, minyak rambut mungkin diminyaki pakai gembok, ya kan, pakai minyak oli kotor. Tapi kalau 40 hari, 40 malam. Lagian itu bukan perintah Bang Juma. Tapi kan harus mengikuti. Harus meneladani. Kalau perintah itu bunyinya diwajibkan. Makanya harus bedakan mana wajib, mana bukan wajib. Wajib di situ, wajib. 1 Yohanes. Jikalau kamu berpuasa kan kalimatnya. Iya, tapi kan kamu wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Ya, Yesus siapa yang sanggup? Makanya. Bayangkan kalau bom tidak makan 2 hari, kira-kira masih bisa ngomong dia. Jadi gini Bang Juma, gitu. kalau kata Pak Haji gini tadi ya Bu. Abang berarti udah yakin bahwa selama ini yang digantung itu utusannya Bang, kata dia. Nah, yang digantung itu sebenarnya bukan utusan Tuhan Bang. Utusan Tuhan gak ada yang namanya digantung, kata dia. Datanya dikasih semua sama dia tadi. Gue bilang, sebenarnya saya ini aslinya dari TikTok, Pak Haji. Saya suka diskusi, gue bilang. Ya, pelayanan di gereja juga, ya jalan juga, gue bilang. Cuman ya itu, bilang, selama saya menjalani di perdiskusian itu, ada banyak hal yang memang janggal dan memang itu sulit untuk dibantahkan. Ternyata saya menemukan beberapa literasi bahwa memang tidak pernah namanya Tuhan itu menghendaki utusannya itu untuk dibunuh sama sesama manusianya. Hanya dia yang bisa cabut nyawanya. Gitu. Gak punya hak orang mencabut nyawa utusannya. Iya. Itu sudah betul, kata dia. Ya ditanya juga sih tadi pelayanan di mana. Ya saya minta berhenti pelayanan. Setiap harinya kalau mau datang ke sini. Saya welcome sama Anda. Anda mau belajar silahkan. Itu ada guru-guru yang lain, gak harus sama saya. Ini pembekalan saya. Hanya Al-Quran dan sejadah yang kemarin kamu niat bawa pulang, ambillah buat kamu, tapi digunakan dengan baik. Nanti kalau butuh apa-apa bisa info lagi. Itu. Iya. Masya Allah. Oke, mungkin bagusnya kita prosesi syahadat lagi untuk sebagai bukti bahwa kita ini bersaksi di hadapan Allah kan gitu. Kita menjadi saksi semuanya untuk menyaksikan beliau bersyahadat, supaya nanti nggak di-framing lagi kalau beliau ini berpura-pura dan seterusnya. Kita syahadat ya? Ya, boleh. Oke. Dinda Alif monitor. Ya, monitor guru dah. Oke, baik. Simbol tauhid, satu tangan. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad. Adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah. Ya, saya sendiri yang memimpin syahadat. Ini pembuktian bahwa beliau sungguh-sungguh masuk Islam, tidak berpura-pura atau ada tendensi lain selain daripada yakin tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Masya Allah. Saya ulangi lagi narasi saya yang Silakan. di awal. Setelah ini kalian yang nonton, Oten yang nonton atau penghujat Nabi Muhammad yang nonton, ini akun saya, Arom 01, akun yang kedua. Akun Arom yang pertama, yang paling pertama itu akun saya sering live. Kalau kalian ada ingin diskusi tentang Nabi Muhammad, bisa langsung naik ke saya. Khusus buat penghujat, silakan hadapi saya. Saya ambil tantangan kalian. Masya Allah, Silakan. luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, mungkin mau langsung doa atau gimana Guru Nda? Silakan, silakan. Oke, Ustaz Alif, apa dulu Ustaz? Oke, baik, sebelumnya Bang Arom mohon izin ya, kita memanfaatkan momentum seperti ini di dalam Islam itu tradisinya selalu diikuti dengan Saya doa. juga meminta maaf sama kalian semua umat muslim. Selama saya diskusi mungkin ada salah-salah kata, ngotot-ngotot. Saya menganggap kita masih saudara semuanya sebangsa dan setanah air sebelumnya. Sekarang saya menganggap kalian semua saudara saya semua. Makasih banyak semua ilmunya. Ini bukan karena saya ingin dekat dengan kalian, tapi saya ingin mendapatkan jalan kebenaran melalui kalian. Makasih banyak. Ya Allah. Masya Allah. Sama sebaliknya Baik, Bang Arom. baik. Sebaliknya ya. Lanjut. Baik, baik, sama, baik. Oke, kita berdoa dulu sejenak. Habis itu nanti kita lanjutkan ya. Mohon bantu aminkan juga Bang Arom ya, karena doa ini insya Allah ketika kita aminkan ada orang-orang soleh di dalamnya, insya Allah diijab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa diri kami ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah, dan dosa seluruh umat Islam dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, pada sore hari ini kami menyaksikan salah satu dari saudara kami mengikrarkan 2 kalimat syahadat setelah melalui proses perjalanan yang sangat panjang ya Allah, sesuai dengan yang Engkau janjikan ya Allah. Maka ketika dia menjadi seorang mukmin, menjadi seorang yang beriman ya Allah, Allah ampuni dosa-dosa beliau yang telah lalu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, kami sangat merasa senang ya Allah melihat saudara kami mengikrarkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Saudara kami kini sudah kembali seperti kertas putih yang tanpa noda ya Allah. Allahumma ighfir lana warhamna ya Allah. Terima kasih atas anugerah kasih sayang karunia yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Engkau telah lembutkan hati saudara kami ini ya Allah. Engkau telah mudahkan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Ya Allah, di momen yang paling berbahagia ini dan paling penting ini ya Allah, kami mohon juga kepada Engkau ya Allah, banyak di antara kami terutama yang baru saja mengikrarkan 2 kalimat syahadat, orang-orang yang mereka cintai, baik itu ibunya atau ayahnya atau istrinya atau anaknya, adiknya atau kakaknya atau siapapun mereka, orang-orang yang mereka cintai ya Allah, sampai detik ini masih dikeraskan hatinya ya Allah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah,
Lembutkan hati mereka ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah. Mudahkan mereka untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Karena kami sangat rindu. Kami rindu berkumpul dengan mereka, orang-orang yang kami cintai di dalam kehidupan yang abadi, yaitu di jannah-Mu ya Allah. Kami rindu berkumpul dengan saudara-saudara kami, orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang seiman dengan kami, berjumpa kembali di dalam kehidupan yang abadi nanti ya Allah. Ya Allah, terima kasih juga atas hidayah yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Nikmat karunia kesehatan yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Dan juga terima kasih ya Allah atas segala karunia yang Engkau anugerahkan kepada kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah ya Allah. Jangan Engkau cabut hidayah dari kami ya Allah setelah Engkau berikan hidayah itu kepada kami ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi segala kebaikan ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, terima kasih, berikanlah anugerah kepada kami ya Allah, istri dan pasangan orang-orang yang baik, orang-orang soleh dan soleha ya Allah, anak yang soleh dan soleha ya Allah, anak yang menjadi penerus pejuang agama Engkau ya Allah. Terima kasih atas semua anugerah yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna alal qaumil hasidin wangsurna alal qaumil munafikin. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, kuatkanlah, teguhkanlah pendirian guru-guru kami ya Allah. Teguhkanlah pendirian para pejuang Islam ya Allah, dimanapun mereka berada ya Allah, dalam menegakkan agama Engkau ya Allah. Berikanlah pertolongan Engkau ya Allah dalam menghadapi kaum-kaum kufar yang selalu menyerang agama Engkau ya Allah, dan juga kaum-kaum hasad berikut kaum-kaum munafik yang selalu menyesatkan saudara-saudara kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al hadiniyah wa kullu niyatin sholihah bi barakati suratil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا. Baik, Masya Allah, syukran jazakallah khairan katsiran. Sebelum lebih jauh, Akang, makasih ya Ustaz. Ya, baik. Sebelum lebih jauh, saya secara pribadi dan juga mungkin nanti mewakili yang lain, afwan, yang telah lalu-lalu mungkin pernah ada kalimat perkataan saya ketika kita berdiskusi yang menyakiti hati antum, saudaraku, akhi Bang Arom. Saya ucapkan mohon maaf sedalam-dalamnya. Tiada lain tujuan kita berdiskusi dan tujuannya adalah untuk menyampaikan kebenaran. Apabila ada hilap kata, saya mohon maaf. Antum insya Allah sudah saya maafkan sekiranya ada kesalahan. Ya, kita sekarang sudah menjadi sama-sama satu barisan dalam pejuang Islam, menegakkan kalimah la ilaha illallah. Insya Allah. Terima kasih. Pasti. Ya, makasih banyak Guru Nda kita, Guru Nda Juma, Ustadz Alif dan semuanya, Masya Allah, syukuran jazakallah khairan katsiran ya. Kalian udah menjadi saksi. Tutup cam ya. Sebentar Bang Arom, izin. Sebentar Bang Arom. Gua mau ini, ambil minum. Oh iya. Ya, buat teman-teman yang ingin bersedekah atau ingin berimpak kepada Bang Arom, buat beli baju koko, sarung dan sebagainya, peralatan nanti untuk ibadah Bang Arom, silahkan langsung ke rekening APII di nomor rekening 7-nya 5 kali. Nggak usah Kang, nggak usah Kang, nggak usah Kang, 51770. Nggak usah Ya nggak Kang. apa-apa Bang Arom. Nggak usah, nggak usah, Ini nggak dari usah, API nggak aja, usah, bukan nggak dari usah. Bang Arom ya. Nggak usah. Ini bukan dari Bang Nggak usah, Arom, nggak usah. ini dari API. Nggak usah saya. Bentar dong, jangan Saya dipotong udah dulu dong. dapat. Nggak usah lah Kang, nggak usah lah. Saya udah banyak banget chat DM bahwa keluarnya saya itu karena dipecat, kemudian nggak punya uang, terus ngemis-ngemis sama Islam. Saya nggak mau Kang, kayak gitu. Saya udah banyak DM begitu. Jadi saya memang orangnya mentalnya nggak sekuat itu. Jadi nggak perlu lah, ya nggak perlu, nggak apa-apa, nggak usah. Udah banyak banget saya cacian makian di DM saya bahwa
kepergian saya meninggalkan gereja, dimiskinkan, kemudian gabung dengan Islam, kemudian saya biar mendapatkan gift segala macam atau Mungkin mendapatkan gini uang. Bang Arom, izin motong. Bang Arom mohon izin memotong sedikit saja ya. Sebagai kita sudah saudara, begini konsepnya. Sebagai bentuk rasa marwah diri kemuliaan bahwa Bang Arom itu memang tidak berharapkan pembelian dari orang. Itu sudah sangat bagus. Tapi dalam konsep Islam, Islam itu juga ketika ada orang mu'alaf, Islam itu berlomba-lomba, ada juga orang yang memang memiliki giroh berbagi sebagai bentuk baik itu zakat yang ingin dia keluarkan. Haknya umat Islam itu memberikan infaknya kepada saudaranya, salah satunya adalah orang mu'alaf, kan gitu. Jadi haknya Bang Arom untuk tidak meminta, dan itu sangat kami hargai. Tapi jangan juga mencegah haknya saudara kita yang ingin turut berbagi kebahagiaan bersama dengan saudaranya yang baru mu'alaf, gitu. Jadi untuk akan memungkinkan apa yang disampaikan itu sudah menjadi sesama muslim, kan gitu ya, untuk berbagi kebahagiaan. Karena gini Bang Arom, ketika mereka memberikan infaknya, nanti disalurkan kepada yang membutuhkan, lalu digunakan untuk ibadah, begitu besar pahala orang tersebut. Bang Arom pahalanya istilahnya karena mengamalkan ibadah, dipermudah ibadah, yang memfasilitasinya juga mengalir pahalanya. Itu konsep dalam Islam. Jadi mungkin begitu maksud Akang tadi. Jadi udahlah kita lanjut aja gitu apa yang disampaikan Akang. Mohon maaf ya Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Alif, Guru Nda Zuma, Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz Miftah, Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Arom. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Bang Arom beneran mu'alaf. Loh, nggak ada jawaban. Bener Guru dah. Masya Allah. Enggak. Subhanallah. Ih, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya baru tahu kabarnya loh ini tadi. Yang mensyahadatkan Guru Nda Zuma ya? Betul? Betul. Ini saya ada suaranya nggak sih sebenarnya? Ada. Ini kan dijawab betul. Oh ya, berarti Alhamdulillah ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Kaget saya Bang Arom. Saya minta maaf ya Bang Arom kalau ada salah perkataan saya selama diskusi. Saya mewakili diri saya sendiri. Saya meminta maaf kepada Bang Arom tuh. Semoga dimaafkan ya Bang. Diem dia. Gimana ini? Tadi apa? Kayaknya sih lagi ngambil minuman tadi. Lagi haru, itu tisunya habis karena tadi cukup banyak untuk ngelap. Jadi mohon dimaklum Ayardi. Oh Iya. gitu, lagi di jalan. Oke, nggak apa-apa. Ya udahlah, alhamdulillah kalau gitu saya turut bersuka cita. Alhamdulillah Ustadz Alif dan teman-teman semuanya. Ternyata Masya Allah ya, Allah memberikan hidayah kepada Bang Arom ya, karena itu hal yang sulit sebetulnya, karena beliau seorang pendeta loh Ustadz Alif. Seorang pendeta loh ini. Masya Allah. Iya teh. Kenapa Ustadz Alif nggak ngabarin aku gitu loh? Ini Ustadz Alif ini gimana Ustadz Alif ini? Akang juga nggak ada yang ngabarin saya. Loh, bukannya Ayah Ardi yang ngasih kabar ke saya. Kalau dia pendeta kok dibilang saya nggak ngabarin, kan saya baru tahu kabarnya. Bukan, maksudnya mu'alaf sekarang mu'alaf ini loh, kok nggak ada yang ngasih tahu nih. Akang juga gitu, diem-diem baik. Aduh, kacau Akang ini. Oh kan, ngerasa salah Akang diem makanya. nggak lagi balas chat ini. Oh nggak ngerasa salah, ngerasa bener berarti. Benar, kalau yang salah Oten, kok jadi saya yang salah? Oten yang salah. Ya udahlah. Ya alhamdulillah saya ikut senang lah. Terima kasih teman-teman yang sudah berbagi gift kepada kami semua yang ada di atas. Alhamdulillahirabbil alamin, semoga diberikan balasan berlipat ganda gitu kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lanjut Ustadz Alif. Siap Ahi. Mungkin ke yang lain dulu ya. Tadi yang penting sudah kita sampaikan. Nasihat-nasihat saya rasa tidak banyak karena beliau itu sudah luar biasa, banyak menguasai materi. Tapi
sebagai tugas kita tetaplah sampaikanlah sedikit hal-hal yang ketika orang itu baru mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai bentuk edukasi. Boleh oleh Ustaz Miftah atau Haidaman, tafadhol. Waktan wa mahalan mufaddalan. Iya. Ya, saya ucapkan sekali lagi Bang Arom ya. Ahlan wa sahlan ya akhinal kiram fil Islam. Mudah-mudahan Aki istiqomah, continue dan konsisten ya. Seperti biasa, tidak banyak yang akan saya sampaikan, yaitu ketika Anda masuk Islam itu tentu berharap ada keselamatan yang hakiki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu untuk menempuh jalur itu adalah dengan mempelajari Islam yang sebenar-benarnya. Apakah dari sisi bagaimana cara beribadah yang baik, toharo, syarat dan rukun ibadah, dan juga membaca Al-Quranul Karim. Itu saja Bang Arom ya. Dan kita luangkan waktu ya. Luangkan waktu untuk belajar Islam. Jangan menunggu waktu luang. Karena kita orang yang sibuk, kadang-kadang nggak sibuk juga sok sibuk ya. Maka itu kita niatkan luangkan waktu dan luangkan waktu untuk belajar membaca Al-Quran dan juga cara ibadah yang lain. Luangkan waktu, jangan menunggu waktu luang. Itu saja Bang Arom ya. Sekali lagi saya juga minta maaf barangkali ketika bertemu dalam satu diskusi mungkin ada hal-hal yang kurang nyaman dan tidak enak. Saya minta maaf dan juga sekaligus minta doa dari Bang Arom yang sekarang sudah bersih seperti bayi yang baru dilahirkan, dan juga saya yakin teman-teman yang di bawah juga minta didoakan. Mudah-mudahan kami semua selalu mendapat naungan ridhonya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita disatukan di yaumil kiamah nanti menjadi satu naungan, yaitu di bawah naungannya syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut dulu yang lain. Ya, sebelumnya Ayah Ardi izin saya disclaimer dulu ya. Ayah Ardi nanti boleh tambahkan. Buat teman-teman semuanya, ansos Bang Arom ini bukan pansos, bukan gara-gara uang. Arom ini baru bekerja kemarin, baru 2 hari kemarin mulai kerja dan gajinya lumayan besar juga. Dia mualaf, dia syahadat itu bukan gara-gara uang guys, bukan. Dia emang dari dulu udah mengkaji, udah belajar tentang Islam, udah setahun lebih. Jadi kalian gak boleh menghakimi orang seenaknya udel ya, gak boleh menghakimi orang, gak boleh. Hanya Allah yang bisa menghakimi orang, hanya Allah yang bisa mengkritik seseorang ya. Kita sesama muslim gak bisa menghakimi orang, gak bisa mengkritik orang ya. Belum tentu kita juga baik, perbuatan kita juga ya di mata Allah. Kalau di mata kita sendiri mungkin baik ya, di mata Allah belum tentu ya. Oke teman-teman, mungkin Bang Adi mau menambahkan. Tafadhol Bang Abdi. Ya, Akang KTP sama tanda tangan ya. Ya siap. Nanti jangan lupa dikirim ke aku. Itu untuk dibuatkan apa teman-teman? Untuk dibuatkan sertifikat. Kalau misalkan nanti Bang Arom itu hanya pansos, Bang Arom, serahkan ke Allah. Kita nggak bisa menghakimi. Kita nggak bisa menghakimi loh. Nggak bisa kita. Mau pansos kayak mau apa kayak, serahin ke Allah semuanya ya. Kita nggak bisa membaca hati seseorang. Iya betul, sepakat itu Kang. Dan juga Apapun niat, lanjut. ya apapun niat Bang Arom, itu yang tahu cuman Bang Arom dan Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini hanya disuguhkan luarnya saja sama Bang Arom gitu loh. Ya kita hargai itu gitu loh. Bang Arom mau masuk Islam dengan niat tulus beliau tanpa ada paksaan. Mana ada orang dipaksa terus mau gitu kan? Nggak ada. Apalagi sampai ngancem-ngancem, nggak ada di sini kita yang kayak gitu teman-teman. Iya, murni saya ya. lihat chat bukti DM-nya, aduh masya Allah, ini ngeri banget ya kalian ini ya, masya Allah. Kalau itu Muslim, minta maaf segera ke Bang Arom, langsung DM ulang ke Bang Arom, minta maaf. Kalau itu Muslim, kalau itu oten, ya bodoh amat, suka-suka kalian. Iya, dan yang jelas begini, ini belum berakhir ya, Bang Arom dan teman-teman, belum berakhir. Kenapa belum berakhir ya? Karena belum dipanggil oleh Allah. Jadi sejauh itulah
kita harus berdoa kepada Allah supaya kita tetap ditetapkan dalam iman dan Islam, gitu loh. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah kan, tunjukilah kami jalan yang lurus. Terusan begitu, terus berdoa terus meminta kepada Allah, terus sampai akhir hayat kita, supaya kita tetap dijaga oleh Allah iman dan Islamnya, begitu loh. Istiqomah betul itu, sampai akhir hayat tetap meninggal dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan taat kepada Allah, apalagi diberikan bonus oleh Allah kan, meninggal dalam keadaan sholat dan meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya, luar biasa ya teman-teman. Nah, silakan mungkin Ukti Daman, silakan Ukti. Ya, makasih banyak Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ukti, lanjut. Ya, Masya Allah Ustazah. Jadi kan Bang Arom, saya buka pengajian setiap malam di akun ini. Nah, itu kalau pengen tahu seputar penafsiran Al-Quran dan bagaimana tentang Al-Quran, boleh gabung ya di jam 8 malam ya. Buat teman-teman juga di bawah, di follow akun ini dan juga ikut pengajian di jam 8 malam. Banyak hal yang kita bahas, masalah fikih, tafsir. Tafsir bukan tentang pembacaan tafsir, metode tafsir para ulama. Sehingga kemudian kita tidak akan runtuh lagi tentang pemahaman terhadap Al-Quran. Karena bisa jadi seperti ini. Bisa jadi saat kita menemukan kesalahan Bible dan tidak punya jawaban terhadap Al-Quran, maka akan ada pola pikir di kemudian hari bahwa kalau Bible salah, belum tentu Al-Quran benar. Buktinya Al-Quran tidak ada jawaban. Misalnya, terpikiran seperti itu. Nah, detik kita mau mengkaji Al-Quran dan kemudian mau belajar tentang Al-Quran, nah di sini kita tahu bahwa tidak ada agama yang paling benar kecuali Islam. Tauhid juga tentang pengenalan terhadap Allah, tauhid ada, fikih ada, tasawuf untuk mendidik hati dan semuanya ya. Jangan lupa gabung di pengajian saya, teman-teman. Masya Allah keren. Iya, Bang Arom kalau misalkan mau belajar fikih, mau belajar ngaji, silakan ke Neng Daman ya. Neng Daman buka kajian fikih. Mungkin Ustadz Alif mau menambahkan, dapat dulu Ustadz. Ya, sedikit Afwan, saya percaya Bang Arom itu orang hebat, orang cerdas luar biasa. Tapi izin Bang Arom, kita ini ada program kajian bersama para mu'alaf. Bisa jadi nanti kami juga banyak belajar dari Bang Arom. Kebetulan malam ini bagian jadwal saya untuk sharing bersama para mu'alaf di jam 8 ke atas, materinya tentang ilmu tauhid. Ya, semoga Bang Arom berkenan untuk gabung, hadir, kita belajar bersama di Zoom ya. Nanti malam, dan juga para mu'alaf yang lain yang belum tergabung silahkan japri ke saya, insya Allah nanti saya gabungkan untuk belajar bersama, kita sharing ya, sharing bersama gitu, belajar terutama materi tauhid yang sangat mendasar. Kayaknya kalau malam ini nggak bisa Ustadz Arif izin, soalnya pasti banyak ini kesibukan saya malam ini, maaf ya. Aman, karena kita bukan cuma semalam tapi seumur hidup berlanjut. Insya Allah bulan Ramadan apalagi akan dipadatkan tiap malam. Jadi materinya Ustadz Alif, itu nomornya udah saya kirim ke Ustadz Alif, nomor Bang Arom, nanti tinggal dimasukin aja ke grup mu'alaf. Oh ya, siap, mantap. KTP mana? Rom, kirim ke WA Rom, KTP Rom, sama foto selfie sama tanda tangan di atas kertas putih polos untuk bikin Sertifikat mana? sertifikat mu'alaf. Nah, Bang Arom, kalau misalkan Bang Arom KTP-nya mau dirubah agamanya ke Islam sama kartu keluarganya, kirim ke saya aja, nanti saya bikinin, insya Allah. Ya Bang Arom ya, pergantian agama. Itu buat pergantian agama, buat bikin KTP Bang Ardi, bukan sertifikat mu'alaf. Iya. Aduh Bang Ardi. Iya. Ya kirain apa gitu kan. Minta maaf ke Bang Arom. Ya. Dan juga teman-teman di bawah, kalau Ustadz Alif ada kajian tersendiri, Ukti Daman ada kajian tersendiri. Saya juga ada. Neng, bukan Ukti, Neng. Iya, Ukti Daman ada kajian sendiri. Mungkin Bang Zuma lebih besar kajiannya daripada saya, apalagi Ustadz Miftah gitu kan, luar biasa Ustadz Miftah. Nah, saya juga ada kajian teman-teman. Tapi kajiannya adalah untuk orang-orang Islam dan Kristen. Nah, dua ini kajiannya
adalah kritik tekstual kitab suci. Jadi teman-teman Kristen, saran saya jangan ikut. Sebetulnya jangan ikut. Kenapa? Karena pasti mualaf nanti kalau ikutan kajian saya gitu loh. Jangan. Ya, saya nggak menyarankan teman-teman Kristen untuk ikut kajian saya. Kajian kritik tekstual kitab suci. Nanti kalau teman-teman Kristen tahu kitabnya direvisi secara original teks. Kenapa? Karena begini. Ustadz Alif dan teman-teman, ternyata sebagian besar teman-teman Kristen ini memahami bahwasanya yang direvisi itu hanya terjemahan. Serius. Itu yang terjadi, itu yang dipahami oleh teman-teman Kristen sebagian besar saat ini. Hampir keseluruhan memahami yang direvisi itu terjemahannya. Tapi dalam kajian saya bisa berhasil menunjukkan yang direvisi itu original text. Bukan hanya terjemahan, lengkaplah sudah. Terjemahan direvisi, original text direvisi. Ya salam. Itu ya. Jadi teman-teman Kristen di bawah yang memang mau betul-betul belajar gitu kan. Tapi konsekuensinya mualaf ya. Kalau nggak pengen mualaf, jangan ikuti kajian saya. Itu aja. Lanjut Ustaz. Kita tetap diskusi offline, Bang Ardi. Ngapain diskusi ya? Aku dulu sempat mau diskusi teman-teman sama Bang Arom juga sama Karyana juga, ya kan? Nggak jadi karena si Karyana menyerah akhirnya kan malamnya. Menyerahnya karena dia nggak ngerti gitu kan. Wah aku nggak menguasai itu, ya sudah kalau nggak menguasai kan gitu kan. Serius ini udah mualaf? Iya udah serius ini. Bang Arom mualaf ini, serius. Udah bersyahadat hari ini. Tapi jangan lupa Bang Arom sunat ya. Bang Arom kan belum sunat ya kan. Yang lupa sunat nanti ya. Udah dia disunat kemarin, digigit sama si Agatha. Sunat dong saya, kenapa belum? Oh udah sunat? Udah Mardi, udah. Oh alhamdulillah. Berapa kali Bang Arom? Sekali kan? Yang sekali sama dokter, yang sekali sama si Agatha. Emang Akang ini emang suka kali bah bikin Bang Arom emosi Bang lah. Alhamdulillah lah kalau sudah mualaf ya, saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Mungkin Ustadz Alif ada yang mau disampaikan kepada teman-teman Kristen yang di bawah yang belum menyusul Ustadz Alif, misal? Oke. Buat teman-teman Kristen di bawah yang belum menyusul, ya Islam tidak mengajarkan untuk kamu itu harus masuk Islam, itu enggak. Ya, karena Islam itu memberitakan tentang kebenaran, selebihnya kalian pilih. Mau jadi orang beriman silahkan, mau tidak beriman juga silahkan, itu hak kalian. Namun satu yang pasti Al-Quran menyebutkan bahwa Allah siapkan bagi orang yang tidak beriman itu kasur di neraka. Jadi silakan kalian nanti tiduran di sana kan gitu. Nah jadi langkah-langkah berikutnya bagaimana? Ya intinya ketika mau menerima kebenaran, cukup lembutkan hati, buka pikirkan, simpen dulu doktrinnya. Simak apa yang disampaikan dalam perdiskusian. Apakah itu masuk akal atau tidak kan gitu. Karena ajaran kita ini sekarang ini argumentasi, suatu pemaparan yang harus diterima oleh akal sehat. Gitu. Jadi tetaplah terus menyimak perdiskusian ini karena kalian yang menyimak itu pasti menimbang-nimbang, memikirkan dan pokoknya oh kok Islam masuk akal ya gitu. Jadi seperti itulah ya. Saya sampai udah lupa. Intinya begitu ya. Lanjut. Nah, itu. Siap-siap. Nah itu pesannya dari Ustadz Alif tuh. Ya Kang, silakan Kang. Ya, Bang Arom ini udah syahadat teman-teman, barusan dibimbing sama Gurunda Juma. Dia beberapa kali debat dengan Gurunda Juma ya di Komal saya ya. Kalau nggak salah 3 kali debat yang seriusnya. Yang terakhir kemarin malam, 2 hari kemarin Mbak Ardi, kemarin mungkin Mbak Ardi juga ada di atas nyimak. Itu sengit banget dan akhirnya itu dia topiknya itu tentang siapa yang memberkati Abraham atau Nabi Ibrahim. Itu temanya. Nah di situ Alo mulai goyang, Alo mulai apa ya disebutnya ya, terguncang keimanannya. Padahal dia seorang pendeta dan jemaatnya banyak. Dan alhamdulillah sekarang beliau udah syahadat. Syahadat offline-nya tadi di satu masjid di Jakarta Barat. Syahadat offline-nya dan syahadat. Dampingi siapa tadi?
nggak ada yang ngedampingi. Di Tapi videonya, Jakarta Selatan. oh Jakarta Selatan. Tapi videonya nanti saya share ya setelah saya mendapatkan dari Bang Arom. Nanti Tapi saya ini share tadi, ke grup. tapi diulangi lagi di sini tadi syahadat berarti. Diulangi di sini dibimbing sama Gurunda. Masya Allah, emanglah guru kita ini ya. Itu yang jelaskan kemarin berarti Gurunda Zuma ya? Gurunda Juma. Jadi kalau Memanglah. konten mau menyalahkan, salahkan Gurunda Juma. Memanglah gak ada duanya nih Gurunda Zuma ini. Aduh. Luar Gara-gara Bang biasa Juma, guru banyak kita pendeta ini. yang mualaf. Dulu pendeta dan Cimumek, sekarang pendeta Arom. Wah, banyak pendeta yang syahadat loh gara-gara Bang Juma loh. Ayo makanya kalian oten-oten ya buat para pendeta. Tantang Bang Juma debat. Kalian jangan diem aja. Kalau misalkan nggak ditantang debat, banyak yang mualaf loh gara-gara Bang Juma loh. Nanti Yang di bawah, Habis saya mau loh, tegasin Tuhan. lagi bahwasanya saya memang kena skorsing dari pelayanan karena kode etik. Bukan saya pindah agama karena saya ingin merapat ke APII atau ingin cari duit di APII, enggak. Saya bisa mandiri, saya pastikan saya bisa mandiri. Tanpa APII pun memang saya sudah sadar bahwa kebenaran hanya ada di Islam. Dan itu tidak bisa Masya Allah. terbantahkan. Allahu Akbar. Wih, Masya Allah luar biasa. Tepuk tangannya mana host? Pelit amat host ini. oh tepuk tangan, tepuk tangan. Itu kasih tepuk tangan siaga dong, siaga 1 gitu loh. Iya, gimana sih Bang Miftah ini? Report aja nih, report. Ini forum report aja. Report. Kacau ini kayak gini nih. Oke lanjut ya. Jadi teman-teman di bawah, Tepuk tangan Bang lagi. Zuma, udah. Saya masih ngomong ini. Jangan tepuk tangan dulu dong. Aduh kan cangkrik. Jadi awesome. Jadi teman-teman di bawah, kalau memang sudah Bang Zuma yang ngomong, asal teman-teman Kristen jujur aja, asal jujur aja, ya dengan modal kejujuran naik ke atas gitu kan. Oke lah, pengetahuan Anda soal Bible kurang, oke. Pengetahuan Anda soal soal Quran kurang, oke lah, aman-aman itu. Yang penting naik jujur aja, jujur. Pasti Anda akan menerima kebenaran. Kenapa? Karena ketika Anda mau belajar dan Anda mau jujur, pasti Anda akan sulit menolak kebenaran. Sulit Anda akan menolak kebenaran tuh. Itu quote saya 2025 kemarin tuh. Ya kita sapa dulu, ada Yosua. Kristen Islam pasti Kristen, nggak mungkin Islam. Gitu kan. Mau diskusi jujur pasti enggak, itu jawabannya. Terus mau ngapain ke sini kalau nggak jujur coba? Ya, shalom dulu, selamat sore semuanya. Ya selamat sore. Mau diskusi jujur? Ya, diskusi jujur dong. Oke, silakan Gurunda. Kita serahkan dulu Gurunda kita, Gurunda Zuma. Monitor Gurunda. Oke, Gurunda. Sebentar. Gurunda Zuma. Monitor. Abangku. Mungkin gak monitor ayat. Oh, nggak monitor. Kita serahkan ke ketum kita ya, ketum. Bang Ardian, aku di AHRD aja yang masuk, AHRD aja. Ya, tapi kan di sini urut-urutannya dulu, ketua pembina, ketum, lah baru nanti saya lah. Lagi gak Ketum. monitor. Oke, nggak monitor. Maksudku, aku lagi di Surabaya. Bang Ardian ini kan, Bang siapa ini di Surabaya juga kan? Saya? Enggak, saya di Mojokerto saya. Oh, Mojokerto. Sampean di mana? Surabaya. Surabaya mana? Universitas Ciputra aku sih. Daerah situ. UC. Oke, daerah situ. Berarti maksudnya rencananya mau ketemu saya, mau diskusi gitu? Boleh? Enggak, cuma tanya aja. Nggak apa-apa, nanti kita ngopi bareng Bang. Kita ngopi bareng, kita ngobrol. Surabaya. Aku kan lahir Surabaya, cuma aku dibesarkan di Kalimantan. Tapi iso ngomong cowok ya? Bisa, aku dulu suwe nang Kok Surabaya. Isa ya. Iso. Nah, Isa itu kronologine ku bisa dan iso, Isa jadi. Harusnya isu. Ya. Aku gini Bang, aku sebentar aja di sini Bang. Aku hanya menyaksikan kenapa orang Kristen itu menyembah Yesus yang adalah manusia itu. Karena Yesus itu sebelum inkarnasinya menjadi manusia,
Dia adalah firman Allah atau perkataan Allah yang bersama-sama dengan Allah. Sesuai Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan Yesus sendiri mengakui, mengkonfirmasikan dan membenarkan perkataan Yohanes di Wahyu 1 ayat 8. Apa Wahyu 1 ayat 8? Akulah Alfa Omega, kata Yesus, yang awal dan yang akhir itu kan. Firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang akan datang. Di Wahyu 19 ayat 13 itu juga dikatakan jubah yang telah dicelup dalam darah yang namanya disebut firman Allah. Jadi firman Allah ini harus bersama-sama dengan Allah. Perkataan Allah harus bersama-sama dengan Allah. Maka itu di Yohanes 1 ayat 3 dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia segala sesuatu tidak akan terjadi. Maka pada saat penciptaan langit dan bumi, Allah itu menggunakan firman-Nya di Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, terang itu jadi. Oke. Boleh saya tanggepin? Ya, boleh? Oke, baik. Terima kasih abangku. Anda mengatakan itu firman Allah gitu kan? Firman Allah kan begitu, betul nggak? Iya, perkataan Allah. Oke, perkataan Allah. Sedangkan kami di sini, saya juga ini juga firman Allah, Bang. Kami ini diciptakan oleh Allah dengan kun. Saya diciptakan Allah dengan kun. Fayakun, jadi, maka jadilah, itu perkataan Allah itu. Saya dijadikan oleh Allah dengan itu. Nabi Adam juga begitu. Jadi permisalan penciptaan Nabi Isa itu sama dengan Nabi Adam, sama juga kun. Beda, Bang. Sebentar dong. Adam dan Hawa itu dibentuk dari tanah liat. Sebentar dulu. Itu kan menurut, ya sabar dulu Bang, santai ya, oke? Oke, baik. Kalau Anda mengatakan firman Allah itu menjadi manusia, Anda sepakat nggak firman itu menjadi manusia? Sepakat nggak? Ya, Yohanes 1 ayat 18. Firman itu telah menjadi manusia. Salah, Yohanes 1 ayat 14 itu Bang. Salah itu. Yohanes 1 ayat 14. Ayat 18 tidak. Oke, Yohanes 1 ayat 14. Sepakat dengan itu? Sepakat dengan itu, Bang? Duh, kok diem? Sebentar Bang, sebentar. Oh iya, silakan. Ya. Oke, baik. Ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih. Iya. Oke, saya tanggapin sekarang. Firman itu telah menjadi manusia. Manusia ini siapa? Yesus. Ya, Yesus. Iya, oke ya. Yesus ya, betul? Betul. Baik. Firman ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ya, Tuhan. Berarti Tuhan menjadi manusia. Bedakan firman. Firman itu perkataan, Bang. Iya, firman ini Tuhan atau bukan? Itu pertanyaan saya. Ya, firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Ya, pertanyaan saya, Allah itu Tuhan atau bukan? Allah itu apa? Allah itu Tuhan. Ini. Ini kan di sini tertulis firman. Ini kan firman. Firman, pertanyaan saya simpel. Firman ini Tuhan atau bukan? Iya. Tuhan. Berarti Tuhan menjadi manusia. Firman itu apa? Definisi firman itu kan perkataan. Berarti perkataan Tuhanlah yang menjadi manusia, bukan Tuhannya. Anda mengatakan firman itu Tuhan. Iya. Loh, firman kita sepakat dulu. Firman ini Tuhan atau firman ini perkataan Tuhan? Ya, aku jelaskan ya. Definisi firman itu adalah perkataan atau ucapan. Berarti bukan Tuhan. Sebentar. Yang menjadi manusia itu adalah perkataan Allah atau perkataan Tuhan yang menjadi manusia. Ya. Bukan Tuhannya. Pertanyaan saya simpel. Sebentar. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Yang Allah yang adalah roh ini mempunyai firman. Nah, firman inilah yang menjadi manusia. Kenapa firman itu menjadi manusia? Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang berdosa, harus ditebus
oleh manusia yang tidak berdosa. Berarti kalau berdosa harus Tidak ada ditebus. seorang pun yang dapat melihat Allah. Berarti kalau berdosa harus ditebus, betul? Iya, maka itu Yesus berkata di Sebentar bang. Saya tanya simpel aja bang. Kalau berdosa maka harus ditebus, betul nggak itu? ya harus ditebus. Iblis berdosa nggak? Iblis lain dengan manusia. Bukan itu pertanyaan saya. Saya tahu itu lain. Pertanyaan saya adalah iblis dengan standar yang sama. Pertanyaan saya tidak saya tahu iblis dan manusia itu lain. Saya tahu itu. Tapi pertanyaan saya simpel. Iblis berdosa nggak? Dia berdosa memberontak kepada Allah. Sebentar. Izin sebentar, Kang Ardi, Bang Alif, Ustaz Miftah, Gurunda Juma, Daman. Iya, Bang Arom. Siapa? Bang Kian. Udah mau maghrib ini. Saya mau ke masjid yang tadi. Masya Allah. Siap. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya, Bang Arom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Arom. Semangat sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beribadah. Oke, kita lanjut sebentar. Nanti dilanjutkan Ustaz Talib karena di sini mau maghrib juga Ustaz Talib ya. Oke, jadi kita gini aja deh. Firman itu telah menjadi manusia. Firman ini menurut Anda, firman ini loh yang saya tunjuk ini. Ini apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Simpel jawabannya. Tuhan atau bukan? Perkataan Allah itu telah menjadi manusia. Bukan itu. Yang saya tanyakan ini nih. Yang saya tanyakan ini, nah ini nih, yang saya blok ini. Yang saya blok ini firman, F-I-R-M-A-N. Ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ya, firman Allah itu. Pertanyaan saya ini Tuhan atau bukan Tuhan? Iya, firman Tuhan. Firman Tuhan, perkataan Tuhan adalah... Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah firman ini apakah A Tuhan, B bukan Tuhan? Itu pertanyaan saya. Iya. Apa? Loh, firman itu telah menjadi manusia. Saya nggak tanya, saya belum tanya ke telah menjadi manusianya, Bang. Yang saya blok doang ini loh. Saya belum tanya itu. Saya tanya firman ini, firman ini kan logos, betul nggak? Logos. Pertanyaan saya, firman ini apakah A Tuhan, B bukan Tuhan? Itu aja. Tuhan. A atau B? Sesuai Yohanes 1 ayat 1 Tuhan. Oke, sepakat kita? Sepakat? Sepakat. Kita kunci ya. Jangan dirubah ya. Oke. Jadi firman ini Tuhan ya. Iya. Oke. Tuhan itu telah menjadi manusia, betul? Perkataan Tuhan. Loh, sekarang perkataan. Nah, ini Tadi katanya Tuhan. Bisa membedakan arti makna firman. Lo tadi katanya Tuhan. Ini udah Tuhan lo. Kok sekarang beda lagi? Bang Ardi, jadi dalam konsep Trinity yang menjadi manusia itu perkataan Tuhan, perkataan. Lo ini Tuhan. Sebentar, ini Anda tadi ada sepakat dengan saya, udah saya kunci firman ini Tuhan, betul? Ya, betul. Berarti Tuhan, kalau firman adalah Tuhan, berarti Tuhan dan firman sama kan? Kalau Anda mengatakan Tuhan itu telah menjadi manusia. Sebentar, saya nggak tanya itu. Saya belum ke situ. Saya belum ke situ. Yang menjadi manusia bukan Allah yang menjadi manusia. Iya, sebentar. Pertanyaan saya, firman ini Tuhan bukan? Tuhan, Yohanes 1 ayat 1. Oke, Tuhan. Oke, stop di situ. Berarti firman ini Tuhan. Saya ganti ini Tuhan ya, Tuhan. Oke? Anda ngerti nggak arti firman itu? Loh, ya Tuhan katanya kan? Loh, firman itu apa? Definisi firman. Loh, firman itu Tuhan artinya. Logos itu apa artinya logos? Ya Tuhan kesimpulannya. Anda mengatakan Tuhan kan? Anda mengatakan Tuhan, betul? Betul nggak? Tadi Anda menjawab firman ini Tuhan bukan? Iya, pribadi. Oke, berarti Tuhan ya. Tuhan, jangan dirubah lagi ya. Oke, Tuhan. Tuhan itu telah menjadi manusia, betul? Gimana dikatakan Tuhan? Dikatakan firman telah menjadi. Lah ya firman kan Tuhan. Firman kan sama dengan Tuhan. Nah, itu orang Kristen menuhankan. Gimana ini kok gak konsisten ini? Perkataan Allah. Astagfirullahaladzim. Kalau kamu percaya kepada Allah, tentu kamu percaya kepadaku juga, kata Yesus. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Jadi kesimpulannya firman. Sebentar bang. Sebentar. Saya tidak bertanya itu. Saya tadi membuat kesepakatan dengan Anda, definisi firman ini sesuai dengan kekristenan. Saya nggak tanya bahasa Indonesia ya. Sesuai dengan kekristenan, firman ini Tuhan bukan. Anda menjawab firman ini Tuhan, betul nggak?
Definisi firman itu adalah perkataan. Oke, perkataan ini. Perkataan Allah itu adalah Allah sesuai Yohanes 1 ayat 1. Oke, perkataan Allah itu Tuhan bukan? Perkataan Allah adalah Allah sesuai Yohanes 1 ayat 1. Ya, Allah itu Tuhan bukan? Sebentar, ada anak saya ini. Aduh, kenapa nggak konsisten? Ini namanya nggak jujur diskusi ini. Diskusi kalau dilandasi ketidakjujuran seperti ini muter-muter jadinya. Oke, Udah? Bang Ardian, Pak Ardian. Sebentar. Itu di Anisa 171. Oh, beda definisinya. Sebentar. Kalau kita beda. Sebentar. Kalau kita firman Allah di dalam An-Nisa, firman Allah itu bukan Allah. Bukan, beda. Sebentar, Pak Ardian. Dikatakan Anisa 171, Isa anak putra Maryam itu utusan Allah dan firman-Nya. Isa itu disebut kalimat Tuhu atau kalimat Allah. Nah, Pak Ardian mengatakan bahwa perkataan Allah bukan Allah, betul? Bukan. Lalu dari perkataan siapa? Perkataan Allah itu? Loh ya, perkataan Allah ya perkataan yang dari Allah. Simple. Kenapa Perkataan sulit? Allah dari Allah bukan? Iya, perkataan Allah dari Allah. Terus kenapa? Allah dari Allah. Iya. Suara saya dari siapa? Ya dari Pak Ardian. Dari saya. Apakah suara saya adalah saya? Ya benar. Oke, sekarang saya uji ya. Suara Pak Yosua adalah Yosua. Suara Pak Yosua adalah individu Pak Yosua. Sepakat nggak? Betul. Berarti suara Pak Yosua individu Pak Yosua, betul? Ya benar. Baik, saya akan pakai kertas suci ya. Sebentar, saya ambil dulu ya teman-teman. Nah, begini Pak Ardian, Sebentar. analoginya. Pada saat Sebentar. Kita Yosua pakai lagi kertas ditilang, suci. lagi dimaki-maki memaki seorang polisi. Ya, Yang sabar. ditangkap itu suara Yosua Ya, atau sabar. pribadi Yosua. Ya, sabar. Saya akan Kalau menggunakan Yosua kertas adalah suci. Yosua, maka yang ditangkap adalah tubuh daripada Yosua itu sendiri. Iya. Sabar ya bang. Sabar. Sini saya ambil ballpoint. Saya minta tolong abang nanti tanggapi dengan jujur ya. Tapi Pak Ardian, syaratnya harus sebentar jujur. Pak Ardian. Aku izin turun Pak Ardian karena. Lo ini lo mau kertas suci nih lo. Oke, izin turun dulu. Shalom. Lo gimana? Udah diambilkan nih. Kok takut kertas suci nih? Kabur dia. Kenapa pada takut kertas suci saya sih? Lo ini kertas suci lo, ini kertas suci lo, Kang. Kabur. Gak kuat. Aduh, sekelas pendeta aja kayak gini. Pantas banyak yang mualaf Pak Yardi. Aduh, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini kertas suci teman-teman. Ini kertas suci saya, teman-teman yang sudah kenal saya mempunyai metode yang namanya metode kertas suci itu. MKK, metode kertas kudus, atau metode MKS, metode kertas suci. Dan metode ini adalah paling ditakuti oleh Oten. Barusan ngomong firman adalah Tuhan. Saya baca Tuhan menjadi manusia nggak terima. Dia mengatakan firman itu perkataan Allah. Perkataan Allah adalah Allah menurut dia. Allah Tuhan bukan? Ya Allah adalah Tuhan. Ya sudah, berarti firman yang adalah perkataan Allah yang adalah Allah yang adalah Tuhan, berarti firman adalah Tuhan. Simple. Kenapa sulit? Betul nggak? Kok ini sebentar, konsepnya ini gimana ya Kang ya? Aku nggak nutut ini cara pola berpikir mereka. Ketika mereka mengatakan firman adalah Tuhan, ketika kita ikutin, dan yang paling parah adalah ketika mereka mengatakan suara saya adalah individu saya. Kena itu nanti di kertas suci, serius. Kena itu. Asli gitu itu. Kok bisa gitu loh? Astagfirullahaladzim. Kalau mungkin sebelum saya serahkan ke siapa namanya Ustadz Alif dan Guru Ndazuma, teman-teman silakan Cek. Suaranya kok nggak ada? cek. Tul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru juga mau disapa. Ya. Cek. Ya teman-teman silakan ditonton ya. Saya minta tolong di subscribe channel Ardiansa Reaction. Ya di sini saya menanggapi beberapa orang. Ya, umat Kristen jangan lihat video ini kalau nggak pengen mu'alaf. Bible direvisi terjemahannya saja. Jadi menurut Cornelius Ginting, Bible itu direvisi terjemahannya saja teman-teman. Ya, tapi jangan nonton ini ya teman-teman Kristen. Takutnya nanti mu'alaf. Ya, di Ardiansa Reaction. Di screenshot saja. Dan barusan upload ini. Ini tadi barusan upload. Alhamdulillah. Gitu kan. Oke lanjut Ustadz Alif. Saya izin monitor dulu karena di sini udah mau masuk sholat maghrib.
maghrib gitu kan. Sahabat Arom mana? Loh, Gurunda, assalamualaikum. Maghrib dulu, Abangku. Gurunda. Assalamualaikum. Lagi ke masjid. Lagi ke masjid beliau mau sholat maghrib. Alhamdulillah, masya Allah. Lanjut Gurunda. Iya. Silakan Dinda. Saya baru selesai sholat. Ya, alhamdulillah. Yang pertama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Gurunda karena dengan kelihayan Gurunda Zuma ini, Bang Zuma, dalam memaparkan Bible gitu kan, itu ternyata di bawah ini Gurunda itu banyak sekali teman-teman Kristen yang memang dia mau berpikir. Salah satunya adalah Pak Arom tadi, pendeta loh Gurunda, sekelas pendeta, dan beliau sampai terguncang diskusi dengan Gurunda Zuma. Itu karena Pak Arom berpikir menggunakan akalnya, Bang Zuma. Luar biasa ini abangku ini. Kasih aplaus ya, host. Hei. Lanjut Segala Gurunda. puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Ya, Jadi kan buat jelas. teman-teman Kristen kalau mau nyalahin Bang Juma, karena kalian pendeta kalian nggak ada yang mampu debat dengan Gurunda. Kalau ada pendeta yang mualaf, ini gara-gara Bang Juma nih, gara-gara Bang Juma. Ya tapi kan semua itu berkat ilmu adik-adik saya juga. Saya diam-diam itu belajar sama antum semua. Dinda Daman, Ustadz Miftah, Dinda Alif, kemudian Dinda Ardiansa. Aku belajar sama orang-orang ini, orang-orang yang memiliki materi yang bisa dipertanggungjawabkan. Belajarnya aku sama mereka. Kalau dalam segi mantik, ya sedikitnya aku belajar. Kalau dari segi retorika, ya aku juga pernah belajar. Artinya, intinya adalah hanya orang yang memiliki akal sehat lah yang bisa mendapatkan pelajaran. Kan itu kata Quran, ya kan ya? Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran yang ada pada kita umat Islam ini tentu akan menghantarkan kita kepada kebenaran bila mana kita ini menggunakan akal untuk mengkajinya. Itu tidak bisa diragukan itu. Maka siapapun, contoh tadi siang saya berdiskusi dengan seorang pendeta. Kelihatannya bagus, kelihatannya memang bernarasi dia tersusun. Akan tetapi materinya itu basi, dalam arti kata tidak matang karena secara akidah dia tidak bisa kemudian memberikan bukti akurat apakah Yesus itu yang datang kepada Paulus dan apakah kesaksian Paulus 13 kitabnya itu dipersaksikan oleh Elohim, Tuhan yang disembah oleh Yesus. Ternyata yang ditunjukkan adalah bersaksi tentang Paulus itu hanya sosok yang datang ngaku Yesus yang tak ada wujud itu. Jadi memang sulit, berat untuk dia menjelaskan. Ketika ditanya apakah surat-surat Paulus ini, kesaksian Paulus ini tentang Yesus, tentang dirinya, tentang Tuhan yang nuzul jadi manusia, mati dia dibunuh manusia, tentang Tuhan turun jadi manusia untuk membatalkan hukumnya sendiri, tentang Tuhan turun mati dibunuh untuk nebus dosa Adam dan seterusnya. Apakah kesaksian-kesaksian Paulus seperti ini itu juga dipersaksikan oleh Elohim? Ternyata nggak ada. Artinya ya udah selesai, tamat sudah riwayat kalau sudah kayak gitu. Orang yang berakal sehat melihat seorang pendeta diberi pertanyaan seperti itu yang sangat-sangat mendasar sekali dalam agamanya dan tidak sanggup kemudian memberikan data kepada lawan diskusi, maka orang berakal itu udah selesai, tamat. Ini agama ternyata modelnya bagus nampak dari luar, tapi dalamnya ternyata kropos. Masa ditanya aja apakah Paulus itu menerima firman dari Elohim, Bapa yang disembah oleh orang Yahudi, ternyata nggak ada dalilnya. Jadi 13 buku ini yang dijadikan sebagai tuntunan oleh orang-orang Kristen, itu dari mana asal usulnya? Kalau Yesus kan jelas, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan ada Pak yang diperintahkan oleh Elohim. Nabi Musa juga begitu adanya. Nah Paulus ini terlalu ngoah.
Terlalu banyak bukunya, Roma, Galatia, Filipi, Efesus, apalagi Korintus, apalagi Roma, apalagi Tesalonika, Filemon, banyak kali bukunya. Dan ternyata Elohim yang disembah oleh orang-orang Yahudi tidak pernah berfirman kepada Paulus. Jadi dari mana 13 buku ini? Dari mana 13 buku ini gitu loh. Nah, ini berat. Nah, sehingga ya orang yang tidak menggunakan akal bisa aja percaya kepada pemberitaan kata-kata dari pastor pendeta yang tersusun rapi. Tapi ketika kita masuk ke dalamnya ternyata dia cuma rapi di luar, hancur di dalam gitu loh. Belum lagi semalam saya berdiskusi dengan seorang pendeta juga, namanya siapa tuh semalam teman, ingat gak? Ari, Ria, Ari, apa? Siapa? Ati, Tia, Ita, Ari, Ati, Ari. Ati bukan, Tia bukan, Ati bukan, Tia bukan, Ati, Tia, Tai, bukan juga. Oh Ari, nggak bisa menjawab emosi, dia emosi. Alamak. Untung belakangan dia minta maaf atas segala kehilapan dan kecerobohannya. Pendeta loh teman-teman. Cuman bisa ngamuk. Padahal kita ini kan mau supaya anak bangsa ini cerdas gitu, memilih agama. Kalau Islam salah, mana salahnya? Kalau Kristen salah, pasti terlihat salahnya, kan gitu. Bukan kita mau menghina atau merendahkan, enggak. Semata-mata edukasi aja. Mungkin karena suatu yang hak itu pasti hak, yang batil itu batil, maka yang batil ketika dibuka kebatilannya, ya pasti ada yang dilukai, pasti ada yang terluka gitu. Itu keadaan, tidak bisa tidak. Ada jahat, ada baik, kan jelas itu. Nah, jahat ini ketika diuraikan kejahatannya, terbukti jahatnya, kemudian terpaparkan, kemudian bukti kejahatan itu depan publik, pasti orang-orang yang percaya kepada kejahatan ini ya sakit, terluka. Jadi mau kayak mana? Memang tujuannya begitu. Ditambah lagi agama Kristen ini memang agama syiar. Dia punya amanat agung. Jadikanlah seluruh orang Islam itu menjadi pengikut Kristus. Ya kan kita bukan orang bodoh, kita orang berakal. Maka ketika kita ditawarkan dengan segala macam cara, dengan tipu-tipu, dengan cara mengelabui, berpura-pura, dan seterusnya. Ya kita harus minta penjelasan. Oke, kami turut jadi pengikut Kristus, tapi ya berikan penjelasan dulu apa alasannya. Kenapa harus seperti itu? Kenapa harus jadi pengikut dia? Siapa yang memerintahkan? Siapa yang mengajarkan? Emang dia siapa? Kan itu harus dijawab dulu tuh. Kalau sudah terjawab sesuai dengan akal, sesuai dengan wahyu, baru kita berpikir untuk masuk ikut menjadi pengikut Kristus. Tapi kan selama ini belum ada orang Kristen setinggi apapun sekolahnya bisa menjelaskan dengan baik. Gitu kurasa. Jadi ya berbahagialah kita ini. Terima kasih Dinda Arom, Anda telah memeluk agama Islam. Dan saya minta maaf ketika selama kita berdiskusi ada kata atau kalimat yang menyakiti hati Anda. Yang pasti tujuannya adalah untuk menyelamatkan Anda dari api neraka jahanam. Demikian. Silakan. Ya. Ini gurunya ada si Christian, katanya si Christian mau belajar tentang Bible katanya. Surat Paulus itu Bang Suma, surat Paulus itu kepada 13 itu ya, ada Roma, itu maksudnya Roma apa Bang? Roma itu bangsa Roma Bang, coba Anda lihat di dalam Roma 1 nomor 7. Jadi kalau ke Tesalonika juga kemana dia itu? Kalau kita berbicara mengenai surat-surat ya, tunggu, sorry Bang, saya matikan dulu, sabar ya, sabar, tunggu, sedikit artinya lagi. jelas ya kalau Ya, Roma, bentar, Bang Christian, bentar. Bang Christian. Oke. Ya, Gimana? Maksudnya kepada orang Roma berarti kepada orang Filipi, kepada orang di kota-kota. Artinya di surat itu ditujukan kepada kota-kota. Nah, ada juga yang ditujukan kepada oknum. Nah, gimana? Oh ya, kayak Timotius kan kepada orang Timotius, kepada muridnya. Nah kalau di Quran itu Bang ada surat sapi betina, kenapa nggak pakai sapi jantan Bang? Kebetulan itu kisah tentang kaumnya Nabi Musa yang dulu diceritakan, di mana cakupan dari surah Al-Baqarah itu membahas tentang sapi betina itu.
Maka surah Kenapa, yang Bang? turun kemudian, Apa itu sapi betina maksudnya? ya ada kasus, ada permasalahan di tengah-tengah kaumnya Yahudi, kaumnya Nabi Musa alaihissalam yang kemudian membahas tentang sapi tersebut. Maka dibahaslah, diberikanlah nama surah itu dengan sapi betina atau Al-Baqarah kan gitu. Nah kalau dalam surah-surah Paulus itu tak ada satupun dari surah Paulus itu pernyataan Elohim kan gitu. Iya, oke. Artinya begini Bang, kalau saya lihat Bang ya, dalam sejarah ya, kalau saya baca Quran, semua isi Quran itu nyontek-nyontek dari kitab perjanjian lama, dari kitab para orang Yahudi. Yang jadi aslinya gini. yang mana Bang? Jadi gini saudaraku, jadi Al-Quran itu datang bukan berdiri sendiri. Al-Quran itu memang datang untuk meluruskan umat terdahulu, di mana Al-Quran itu adalah kitab suci yang menerangkan tentang Torah, tentang Zabur, tentang Injil, tentang Nabi Adam, nabi-nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad SAW itu diuraikan di dalam Al-Quran memang. Jadi kalau ada Nabi Muhammad kemudian membahas tentang Torah, membahas tentang Injil, ya itu pemberitaan dari langit. Dan dia tidak Berarti pernah meluruskan. melakukan. Dia tidak pernah Artinya kemudian meluruskan berarti apa yang ada sebelumnya itu nggak lurus ya? sudah dibengkokkan abangku, sudah dibengkokkan. Contoh, ketika kemudian Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi menyatakan diri innani anallah. Di situ di dalam kitabnya orang Yahudi, Keluaran 20 nomor 3 khususnya, itu nggak boleh ada ilah lain. Dibengkokkan, ilah orang Yahudi sudah turun menjadi manusia. Al-Quran datang menjelaskan itu. Laqad kafara alladziina qalu, kafirlah orang yang mengatakan bahwa Tuhan yang datang kepada Nabi Ibrahim dan nabi-nabi keturunannya itu telah menjadi 3, salah satunya menjadi manusia, itu kafir. Al-Quran menjelaskan itu. Gitu saudara. Anehnya begini Bang, anehnya kok ceritanya kenapa tidak diklarifikasikan kepada mereka sebagai pelaku sejarah? Oh nggak bisa. Yang- Nabi Musa aja ditolaknya. Bahkan Yesus, Nabi Isa ditolak. Gimana Nabi Muhammad? Iya, artinya ya betul kalau ada penolakan. Tapi catatan-catatan mereka kan itu sesuai dengan bukti-bukti sejarah. Kenapa? Nggak usah begitu terlalu Quran jauh. itu Kayaknya ada penyimpangan dari cerita. Nggak usah terlalu jauh. Nggak usah terlalu jauh. Dan tidak masuk akal sebenarnya Bang. Kitab kanonik aja diludahin kok. Enggak, oke. Bukan Kitab Bang. Saya kanon bicara diludahin tentang sama orang-orang Saya Yahudi. bicara tentang cerita Yahudi Bang, bukan kanonik. Misalnya cerita tentang bahwa Eden itu ada di surga, padahal di cerita di kitab Kejadian, di kitab Tanakh itu, Sefer Bereshit itu, bahwa Eden itu ada di dunia. Bukan Di mana surga. dalilnya Penciptaan Eden itu di manusia bumi? Di dunia. mana? Coba Anda tunjukkan kepada saya di mana dalilnya itu Eden Begini, itu ada Bang, di bumi. oke. Jadi begini, di kitab Sefer Bereshit itu dinyatakan bahwa ada 4 sungai Bang di situ. Ya Nah, itu sungai penamaan penamaan sungai masih ada itu sampai dicontoh, sekarang, Bang. saudaraku. Sungai yang ada di Eden itu sungai yang ada di Bible itu yang dicontoh untuk menamai sungai yang ada di bumi. Bukan Bang. Bukan Waktu berarti Tuhan sama membuat, dulu. maksudnya Sekarang di kitab begini. Kejadian, Bang, waktu Tuhan membuat Eden itu sungai-sungainya ada di situ. Sekarang Bang, ada di dalam begini, Eden. saudaraku, kalau Anda mengatakan Eden itu di bumi, lalu kenapa Adam diusir dari Eden ke bumi? Jawab coba. Coba Anda Tidak jawab. Bang, kita tidak dibilang Adam diusir dari Eden ke bumi, enggak. Tidak. Lah, Keluar kitabnya dari Kejadian tangan 2 Eden. nomor 9 dari bumi. Dari Iya. bumi. Bang. Kemudian bukan, dikatakan Bang. Kejadian 3 Coba nomor Anda baca 23. baik-baik. Kejadian Coba Anda baca, 3 nomor 23 Oke, baca, Adam Bang. diusir dari Baca Eden ke bahwa bumi. Iya. Gimana Bang, ada perkataan diusir dari Eden ke bumi. Coba Ada teman-teman, nggak? adik-adik Coba saya Anda di sini. baca. Ya, ini kan kitabnya Yahudi Coba ya. Anda Jadi baca, saya. kita sudah ragu kalau orang Kristen yang ingin membahasnya. Yang pasti ketika dikatakan dari Eden ke bumi itu sudah pasti kemudian bukan Eden itu. ke bumi ya Bang. Itu Lalu Eden ke bumi. Tuhan Elohim mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Tanah. Loh, Bang, tidak ada dari Eden ke bumi Bang. Tidak ada. saudara, Bang. Abang boleh nggak kita berdusta diskusi lagi. itu? Bisa nggak diskusi itu? Iya. Oke, saya Diskusi bacakan. sesuai Dengarkan. data, Jangan Anda mengarang-mengarang. Jangan Oke, Anda saudaraku, melawak di sini, Bang. saudaraku dengarkan dulu saya, boleh ya? Boleh. Boleh ya? Tapi Anda harus baca yang benar, jangan Anda Iya. Izinkan saya. Oke. Ya, Bang Christian, bentar Oke. ya. Jangan katakan saya pelincir karena saya bukan Kristen, Bang. Saya baca Kejadian 2 dulu.
Kejadian 2 nomor 9, dengarkan baik-baik. Saya bacakan kepada saudara supaya Anda itu bisa menggunakan akal sehat. Lalu Tuhan Elohim menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Saya ulang lagi. Lalu Tuhan Elohim menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Dari bumi ya. Dari bumi ya. Oke, dari bumi. Pohon-pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Jadi pohon yang baik buahnya itu diambil dari bumi. Nah, sekarang kita lihat di Kejadian 3 nomor 23. Saya bacakan kepada saudara. Lalu Tuhan Elohim mengusir Adam dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Dari mana tanah yang diambil untuk menciptakan Adam ini, Bang? Dari Eden atau dari bumi? Bang, pengertian Anda salah tentang kalimat itu. Artinya Tunggu. bilang dari tanah diambil karena memang dia diciptakan dari tanah. Bukan tanahnya diambil dari mana? Tanah ini asal dari planet Mars atau planet Pluto. Bukan, tanahnya diambil dari mana? Pengertiannya bukan begitu. Ya tanah. Ya, tanahnya itu diambil dari mana, Bang? Jadi abang bicara tentang taman ya. Taman itu menumbuhkan pohon-pohon termasuk buah pengetahuan baik dan jahat. Dan itu ada di Taman Eden, di bumi. Anda bilang sendiri itu di bumi. Sekarang gini. Dari bumi. Nah, taman sekarang itu di mana, gini. Bang? Tunggu. Tadi abang bilang kan, tunggu Bang. Abang bilang tadi tumbuh-tumbuh. Kuulang lagi pertanyaan saya. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Kuulang lagi, Bang. Abang, kutanya lagi pertanyaan saya sederhana. Tanah yang digunakan oleh Elohim membentuk Adam itu tanah dari mana? Iya, tanah bumi, Bang. Tanah bumi. Tanah dari mana, Bang? Dari mana, Bang? Tanah bumi. Tapi tanah dari mana? Tanah dari mana? Tanah bumi. Tanah bumi, Bang. Tanah bumi. Maksudnya apakah maksud Abang itu tanah bumi itu maksudnya tanah dari bumi? Ya tanah bumi, Bang, karena maksudnya tanah bumi itu kasih jelas dulu, banyak nonton kita ini. Maksudnya ya, tanah dari bumi atau tanah bukan tanah Mars, bukan tanah bulan, bukan tanah Pluto. Itu tanah bumi, planet bumi. Tanah bumi itu maksudnya tanah dari bumi gitu. Ya planet bumi, Bang, bukan planet Mars. Susah kali kan ya. Ngerti nggak, Bang? Saya ulang lagi. Maksudnya tanah bumi itu tanah dari bumi kan? Iya, tanah dari bumi, bukan dari bumi. Masya Allah. Tanah dari bumi. Tanah yang dari bumi. Ya, nah sekarang coba. Anda sudah mengakui tanah dari bumi. Nah sekarang Kejadian 3:23, lalu Tuhan Elohim mengusir Adam dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Diusir kemana, Bang? Iya. Diusir kemana? Menanggapi boleh nggak? Sabar dulu, Mbak. Ini dulu, saudara Kristen ini biar saya waraskan dulu. Adam diusir dari Eden kemana, Bang? Dari taman. Kemana? Dari taman kemana? Iya, keluar dari taman. Kemana? Setelah keluar dari taman dia kemana? Mana? Di situ ditulis kemana, Bang? Nggak ada di bumi, Bang. Nggak keluar ke bumi, Bang. Nggak ada, Bang. Saudara, dia mengusahakan supaya mengusahakan tanah. Oke, tanah dari? Itu, Bang. Tanah dari? Tapi yang dia keluar dari Taman Eden. Tanah dari? Taman Eden itu ada juga di bumi. Dia keluar. Gitu. Tanah dari tidak mana? Ada perkataan, makanya kalau baca begini, Bang. Tapi kalau otak memang sudah dicokoki iblis ya begitu. Apapun yang dibilang tetap salah. Karena kalian di sini nggak mencari kebenaran. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Tetap salah di mata Anda begitu, Bang. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Saya tidak perlu penjelasan dari orang yang menyembunyikan kebenaran, abangku. Saya bertanya. Pada kalian coba lihat, makanya aku bilang buka mata sekarang kalian terhadap dunia. Kehancuran kalian itu udah diambang. Ini cuma sakit hati dia ini, bukan mau diskusi. Bang, aku dulu menanggapi, Bang. Saya nggak sakit hati. Kalau Anda tidak sakit hati, jangan jadi pelawak di sini. Bang Christian, aku dulu sebagai Kristen boleh nggak? Ini turunkan aja, yang satu turunkan. Jangan dua-duanya ngomong kayak kambing. Jadi Adam diusir dari Eden ke bumi. Gimana ceritanya? Kalau dia dari Eden ke bumi, berarti dari mana itu?
Dari mana itu diusir? Udah bisa aku. Ya, silakan. Tapi jangan membual kayak Bapak tadi itu ya. Silakan. Iya, pengetahuan secara otodidak dong. Aku bukan apologet itu loh, bukan. Jadi mau ngapain? Kalau nggak apologet. Katanya tadi awalnya ada yang ngomong bisa nggak berpengetahuan banyak secara Kristen juga nggak apa-apa naik orang Kristen, makanya aku naik. Iya, saya kan cuma berkata yang penting jangan ngeyel kayak Bapak tadi gitu. Maksud ngeyel gimana kalau nggak sesuai dengan ngeyel itu sudah ditunjukkan dalil tapi dia melilit lidah untuk menyembunyikan kebenaran gitu. Iya, pertanyaan Bang Juma kan diusir dari bumi, masa ke bumi lagi gitu kan? Dari Eden. Iya, dari original Eden. teksnya apa tuh? Ganbi Eden. Ganbi Iya. Eden. Apa artinya Ganbi Eden, Bu? Eden itu Taman Eden, taman. Eden itu bukan taman. Yang taman itu Gan. Eden itu bukan taman. Apa dong? Lah, Eden itu nama sebuah alam. Iya, sebuah kota lah kita ibaratkannya. Boleh. Di alam itu ada sebuah taman, makanya disebut Gan Bi Eden, Taman di Eden. Jadi di Eden itu ada sebuah taman, disitulah Adam dicipta. Nah, dari Eden yang luas ini di dalamnya ada taman. Dari Taman Eden inilah, taman yang ada di Eden, diusirlah Adam keluar ke planet bumi. Jadi Eden itu bukan bumi. Oke, boleh aku tanggapin? Silakan. Silakan. Berarti menurut agama Anda, Eden itu bukan di bumi gitu? Bukan. Mutlak itu. Jadi tadi ditumbuhkanlah buah-buahan lah itunya. Iya. Buah-buahan dan tumbuhan di taman, buah pengetahuan yang jahat dan yang baik gitu kan, yang dilanggar oleh si Adam, Nabi si Adam. Iya. Nah, diusirlah mereka kan di bumi tumbuh ada emang sudah ada tanah. Itu dibawa ke sana dari bumi, kan udah jelas tadi. Kan ditumbuhkan di buah-buahan di situ, pohon-pohonan. Dari bumi. Di taman. Dari bumi diambil. Dari bumi diambil, Ibu. Dari bumi. Dari bumi diambil. Iya. Diciptakan di surga baru tanahnya itu dibentuk dari bumi. Dari bumi. Jadi bahan makanan yang tadinya diceritakan itu diambil dari bumi. Kejadian 2 nomor 9. Silakan. Itu kan menurut penafsiran Anda. Ya, silakan. Nah, kalau menurut penafsiran saya nih, diusir dari Taman Eden, Eden itu bumi. Contohnya dari Jawa Barat diusirlah. Taman Salah. Eden di Jawa Barat. Salah itu. Gambaran saya. Iya, nggak apa-apa. Tergantung penonton yang menafsirkan, bukan berarti perkataan yang benar, bukan perkataan Anda yang benar. Nah, jadi tergantung penonton lah yang menilai. Diusir dari Jawa Barat ke Jawa Timur itu kiasannya. Itu Taman Eden misalnya di Jawa Barat. Itu menurut saudara. Kan itu tentang bumi itu karena untuk mengusahakan seluruh atau diusirlah dari gimana ya kota kecil baru ke kota besar biar mengusahakan itulah tentang itu dulu. Yang coba bisa ada Bible nggak di situ? Coba Ibu bacakan saya Kejadian 2 nomor 19. Aduh, nggak ada Bible, aku mengandalkan HP biasanya. Ini masalahnya, kalau nggak ada Bible baru mau berbicara. Bacakan aja, kira-kiranya kita udah. Kalau Kejadian 2 nomor 19 itu, Elohim menciptakan segala hewan dari tanah, lalu dibawa ke Adam untuk dilihat oleh Adam. Di Kejadian 2. Lalu nomor 9-nya. Saya udah umur besar padamu. Kejadian 2 nomor 9-nya, Tuhan Elohim menumbuhkan berbagai pohon dari bumi. Ada tahap-tahap yang terakhir manusia diciptakan kan? Dari bumi, bukan di bumi, tapi dari bumi. Alamak. Dalam bahasa Ibrani kalau mau menjelaskan siapa tahu saya yang
Saya nggak pernah membaca secara detail, tapi udah sering dibacakan dan saya juga udah pernah membaca, cuman nggak saya hafal. Ya, Kejadian 2 nomor 9 bahwasanya Tuhan menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik, yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon Iya, dari kehidupan. bumi. Iya, Iya, dari berbagai pohon dari bumi, maksudnya bukan dari lautan gitu loh. Iya, Itu kenapa artinya. dikatakan dari bumi? Bukan dikatakan di bumi, karena memang bukan di bumi itu terjadi. Bukan di lautan dan bukan di Gimana ceritanya ini? gitu, artinya dari bumi itu. Dari tanah itu. Tanah kan bumi. Kalau Kalau lautan orang kan di bumi, kalau orang di bumi tidak dikatakan dari bumi. Kecuali dia di Mars, baru dikatakan orang ini dari bumi. Kalau dia di bumi nggak dikatakan dari bumi. Kalau orang lagi di laut, kamu di mana? Aku dari laut. Nggak bisa begitu. jadi aku di kalau laut. penciptaan ikan-ikanan dan ini dari udara, dari lautan, apalagi itu? Ya itu diciptakan di laut, bukan diciptakan dari Iya, laut. kan dari laut, dari laut. Ini yang di aku bilang lautan. ngeyel. Ini yang aku bilang ngeyel. Kalau ibu dikatakan Anda sedang ada di bulan, terus Anda ditanya Anda dari mana? Anda bilang apa? Anda bilang di bulan, atau Anda bilang di bumi? Anda dari mana? Di bumi. Kan tidak nyambung. Kenapa Anda ditanya Anda dari mana? Karena sekarang Anda itu berada pada tempat tujuan. Anda dari mana? Oh, saya dari bumi. Berarti sekarang ini bukan di bumi. Kalau dia katakan Anda di mana? Saya di bumi. Berarti dia di bumi. Jelas ayatnya. Lalu Tuhan Elohim menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Tuh. Jadi pohon buah-buahan yang bisa, itulah yang menurut analisa pihak Islam, yang berarti diambil dulu dari bumi baru dibawa ke surga gitu. Yes, betul. Oh, terus diusir dari taman itu kan di bumi. Kata siapa? Eden. Kata siapa taman itu di bumi? Ibu, di Taman Eden itu ditanam pohon buah-buahan yang diambil dari bumi. Makanya ketika ada melanggar, harusnya makan buah yang dari bumi, tapi dia makan buah pengetahuan baik dan jahat. Maka Elohim marah. Kalau begitu keluarlah kau dari taman ini menuju kepada asal dari mana buah-buah itu diambil. Tadi dari mana? Ya dari bumi. Makanya dia diusir ke bumi. Alamak. Ada nggak dalil di situ diusir ke bumi gitu? Lah, coba Anda lihat di dalam Kejadian 3 nomor 23. Adam diusir kemana itu? Dari Taman Eden. Nggak ada untuk mengusahakan gitu kan? Mengusahakan tanah dari mana? Dari mana tanahnya? Tanah yang di bumi, yang udah diciptakan Tuhan. Itulah yang ku bilang. Ayo gunakan akal sehat. Di surga kan? Lalu Tuhan Elohim mengusir dari taman yang ada di Eden supaya ada mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Kalau bagi saya itu mah kata dari itu, ibaratnya dari Jawa Barat ke Jawa Timur, itulah tentang itu dulu. Ya yang sama-sama di bumi dong. Iya. Itu namanya keluarlah engkau dari bumi ke bumi. Itu apa namanya? Kalau menurut saya di surga nggak ada tanah. Nah itu makanya diambil dari bumi. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Susah kali Bang Suma untuk mewaraskan orang-orang yang pura-pura gila. Kalau Anda melihat di dalam Kejadian 2 dong, aduh. Ibu, Anda ngerti orang gila nggak? Ngerti orang gila nggak? Ya, orang gila itu orang yang tidak berfungsi otaknya. Nah, kalau ada orang yang berfungsi, saya masih berfungsi menjawab Anda. Ya, kalau otak Anda berfungsi, kenapa Anda pura-pura gila gitu loh? Kalau berfungsi ya berfungsi dong. Jangan pura-pura gila. Kalau itu pura-pura gila namanya. Ya, tadi jelas tadi udah Ibu dibawa aja kalau gitu.
Ibu nggak mau dibilang Nggak kuat ya, pura-pura nggak gila. kuat ya. Iya, saya nggak kuat. Sebaliknya kalau saya Betul. bilang Anda gila, Saya bilang pura-pura gila berarti ibu tidak gila. Lucu orang ini. Saya bilang Anda itu pura-pura gila, berarti Anda tidak gila. Tapi kalau Anda merasa gila, ya itu Anda, bukan saya yang bilang. Gimana sih orang ini? Anda, saya katakan pura-pura gila, artinya kata Al-Quran saya dikatakan kul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah. Kan itu dalil kitab saya itu mengatakan itu. Ya, bahwasanya kenapa engkau kemudian menghalang-halangi manusia, orang-orang beriman untuk menuju kepada Tuhan. Padahal engkau tahu kebenaran itu, engkau menyaksikan kebenaran itu. Tapi kamu kemudian selalu ingin membelokkan kebenaran itu. Kamu tahu kok, Adam itu berasal dari tanah yang diambil dari bumi. Lalu kemudian diperintahkan keluar dari Eden menuju kemana dia asalnya diambil. Berarti menuju ke bumi, berarti Eden itu bukan bumi. Anda tahu, Anda ngerti. Wa antum syuhada, Anda menjadi saksi kebenaran itu. Tetapi Anda pura-pura gila. Gitu maksudnya. Harusnya Anda bangga. Oh berarti aku nggak gila ya bang? Iya, kamu cuma pura-pura gila aja untuk menyesatkan orang. Ada lagi yang mau diterapi, silakan. Iya betul. Masa dia katakan dari Jawa ke bumi, dari Jakarta ke bumi, kan sedeng. Itu aku bilang pura-pura gila. Boleh nggak dari Jakarta ke Indonesia? Jadi Oh, oten masuk memang olah. begitu Gurunda, nyamar-nyamar pura-pura ODGJ. Inilah yang kita Kristen. biasa dengan Iya. kalimat-kalimat Gurunda, bahwa teman-teman Kristen itu sebenarnya kalau dalam ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu bumi, mereka hebat-hebat semua. Tapi dikala kita berbicara tentang apa yang tertulis di dalam kitab mereka dengan menggunakan kaidah bahasa Indonesia, seakan-akan mereka tidak paham. Itu jelas-jelas kok, orang tamatan SD aja kalau dia bilang dari kan bukan dari tempatnya itu, dari bumi berarti kan bukan, pasti dia akan dibawa ke tempat yang selain daripada bumi, kan logikanya begitu kan Gurunda? Iya. Jadi gini, sebelum dilanjutkan oleh saudara kami Kristen, coba lihat bagaimana cara Bang Suma itu membaca sebuah data lalu menguraikan dengan mantik. Kita lihat di dalam Kejadian 2. Baiknya kita ambil dari data nomor 4-nya. Nah, jadi gini Bang. Anda buka Bible sekarang, nanti Anda sanggah saya nih kalau saya keliru. Nanti Anda sanggah saya Bang, kalau saya keliru. Kalau saya keliru, sanggah saya kan gitu ya. Ini cara Bang Suma menelaah. Ini kan kitabnya Yahudi, bukan kitab loh. Yang saya ingin bahas ini Kejadian, bukan kitabnya Kristen. Nanti kalau saya keliru dalam mentafsirkan atau menjelaskan data kitabnya Yahudi ini sebagai Kristen penumpang gelap yang memiliki kitab Spanyol, separuh nyolong dari agama Yahudi, Anda boleh bantah. Kan begitu. Gak usah menertawakan diri Anda. Kamu perlu banyak belajar lagi Bang Juma. Ya makanya saya jelaskan dulu. Bang, jujur aja, kecerdasanmu belum nyampe sebetulnya untuk diskusi. Ya, makanya saya jelaskan dulu. Nggak apa-apa. Oke lah, aku jelaskanlah dulu sama dengar. Saya jelaskan dulu, Anda dengar ya, habis itu Anda tanggapi. Jadi gini, coba buka Bible Anda, Bible terjemahan kitabnya Yahudi yang Anda gunakan. Kita dibekali akal. Kita baca nomor 4-nya. Silakan adik-adik Muslim, anak-anak Muslim, Anda lihat di Google kalau tidak ada Bible, baca nomor 4 dari Kejadian 2. Di situ diceritakan bagaimana proses selesainya penciptaan langit dan bumi beserta isinya. Kita baca ya nomor 4-nya ya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan menjadikan bumi dan langit. Nah,
Di data ini dikatakan demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Elohim menjadikan bumi dan langit. Kita lihat di data nomor satunya di Kejadian 2. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Saya ulang lagi ya. Dari data nomor 4 ini cara Bang Suma, kenapa orang terheran-heran khususnya pendeta, kok Bang Suma bisa sepaham itu? Cara saya itu tidak runut seperti pengarang. Saya membaca data 4, habis itu saya senter. Sabar dulu Bang. Kalau pujiale boleh lah. Enggak apa-apa pujiale kalau fakta. Nanti kita buktikan. Siapa yang paham Bible saya atau Anda kan gitu. Habis ini giliran Anda loh. Siap-siap aja. Habis ini giliran Anda. Sekarang gini. Coba Anda dengar lagi sekali lagi. Kejadian 2 nomor 4 saya baca. Demikianlah riwayat kisah langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Elohim menjadikan bumi dan langit. Demikian berarti sudah selesai. Apa saja yang selesai tentang langit dan bumi? Kita lihat nomor 1. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Adam di mana? Adam di mana dicipta? Anak-anakku sekalian menurut versi Kristen, Adam di mana dicipta? Di bumi. Oke. Di bumi ya. Di bumi ya. Orang Kristen mengatakan di bumi ya. Kita lihat demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Berarti Adam sudah ada di situ ya. Sudah ada di situ Adam. Pengertiannya Iya, ada dengan isinya. Oten, silakan. Berarti di situ sudah ada Adam. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Di situ sudah Adam, ada Adam. Menurut Kristen di bumi sudah ada Adam. Abang, sudah ada Adam di bumi. Bang. cara bacamu aja nggak benar. Enggak, saya bertanya. Ketika dikatakan demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Berarti kalau Adam sudah ada di bumi, berarti di situ sudah ada Adam. Baca Alkitab tidak seperti baca komik, loncat sana loncat sini. Itu bukan. Ini saya belum selesai. Saya baru bertanya. Saya baru bertanya. Loh, kamu kan loncat sana loncat sini seakan-akan ya. Kamu mengambil kesimpulan. Nah, kalau aku tanya bisa nggak kamu mau jawab? Belum selesai saya loh. Belum selesai loh saya. Oke lah kamu lah. Anulah dulu, narasi dulu lah. Aku mau dengar. Ya makanya kalau jangan pura-pura gila juga. Jadi Kejadian 2 nomor 1 dikatakan demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Kristen mengatakan Adam dicipta di Adam. Nah, di sini di data nomor 1, begitu juga nomor 4. Segala isi bumi sudah dicipta. Apakah Adam sudah ada? Belum ada. Kapan Adam itu dicipta? Setelah bumi dan isinya selesai diciptakan. Barulah Adam dicipta. Di data nomor 7. Ah, gitu cara belajar. Ketika itulah Tuhan Elohim membentuk Adam itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Di mana dia ini? Di mana dia ini? Kok baru dicipta? Aduh, pelajaran anak sekolah minggu lagi ini diterangkan. Astaga. Dan Bang, ketika begini, itulah bang, Tuhan. Ini Bang Cuma gini. Saya satu pertanyaan aja sama kamu. Enggak, pertanyaan saya kenapa enggak dijawab gitu loh. Pertanyaan saya kenapa enggak dijawab, Abang? Loh, ini kan kamu bernarasi. Sekarang enggak, kenapa pertanyaan saya enggak dijawab gitu loh. Loh, kalau mau ditanya bilang. Kamu kan bernarasi. Orang bernarasi kan layak ditanya. Abangku, aku tanya dulu. Malah bertanya gimana? Aneh juga kamu cara diskusinya. Enggak begitu. Kalau mau diskusi, orang bernarasi siap ditanya. Gitu analoginya. Dengarkan saya makanya. Dengarkan saya makanya. Untuk menyadarkan kamu supaya kamu jangan gila permanen. Ini kan masih pura-pura gila, ya kan ya. Di data nomor 1
Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Sudah ada Adam dong di situ. Ya Ini toh? pelajaran anak sekolah minggu Bang Su. Sekolah minggu tapi Anda nggak bisa menjawab. Masalahnya di situ. Menjawab. Sekarang coba saya tanya. Coba saya tanya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Aneh juga orang bernarasi kok nggak mau ditanya. Gimana ini ya? Siap ditanya lah kamu. Kamu kan yang bernarasi. Waduh. Tadi naik dibilangnya saya nggak paham Bible, nggak ngerti Bible, kan gitu. Sekarang saya menguraikan demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, kan begitu. Segala isinya, kan jelas tuh. Oke lah kamu narasi dulu lah sebentar. Nah, itu aja terus, karena kau nggak sanggup. Kamu nggak bisa dijawab. Kamu nggak bisa ditanya. Nah, sekarang aku tanya samamu. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi. Astagfirullahaladzim. Inilah aku tanya kalau udah di izin ya saya turunkan ya Bang Christian karena bisa, Bang Christian longor. Pura-pura gila dia juga. Jangan-jangan gila beneran sih. Dengarkan sekali lagi. Saya kan mengatakan tadi, lihat cara saya menguraikan Bible-nya Yahudi, kitabnya Yahudi. Lihat cara saya. Ketika dikatakan demikianlah diselesaikannya penciptaan langit dan bumi beserta segala isinya. Apa ini bunyi? Segala isinya. Kalau Adam itu ada di bumi, berarti Adam sudah dicipta di situ. Tapi faktanya jelas sekali nanti di data nomor 7 di Kejadian 2 barulah Adam dicipta. Juma, kamu udah menipu umat Islam loh. Kamu bilang Muhammad itu Allah. Sekarang mau nipu apa lagi? Dan yang terparah lagi adalah di data nomor 8-nya tempat Adam itu diciptakan, saudara-saudara. Baru Tuhan itu membuat taman di Eden. Baru Tuhan membuat taman di Eden. Adam belum ada loh. Bumi sudah diciptakan beserta segala isinya. Adam belum ada. Berarti belum ada Adam di bumi. Tapi sudah dikatakan bumi dan segala isinya sudah dicipta. Adam belum ada. Berarti Adam bukan dicipta di bumi. Kemudian nomor 8-nya. Selanjutnya Tuhan Elohim membuat taman di Eden. Tadi katanya sudah dibuat, sudah selesai. Kalau taman itu ada di bumi, lihat nomor 1-nya. Segala sesuatu sudah diselesaikan di bumi beserta isinya. Nah, di data nomor 8, Tuhan Elohim baru menciptakan taman. Taman itu diciptakan di mana? Di bumi? Nggak mungkin. Karena bumi beserta isinya sudah selesai. Maka taman yang dibuat ini di alam lain. Apa nama tamannya? Eden. Nomor 8 coba dibaca. Selanjutnya, berarti sudah penciptaan langit dan bumi nih. Sudah selesai langit dan bumi. Sudah selesai juga kemudian bumi dan isinya. Nah, Adam belum dicipta di situ. Tapi segala isinya bumi sudah. Adam tidak masuk dalam daftar. Ketika diperiksa apa saja yang dicipta di bumi, ternyata Adam tidak ada di situ. Nah, lalu Tuhan kemudian mencipta sebuah taman. Nomor 8. Tuhan menciptakan sebuah taman. Di mana dia taman itu diciptakan? Ternyata bukan di bumi, tapi di mana? Di Eden. Taman ini baru dicipta di Eden, tempat Adam ditempatkan. Jadi taman ini di mana? Di Eden. Eden itu bukan bumi. Nah, itulah bukti akurat bahwasanya Adam diciptakan bahwa Eden itu bukan di bumi dan Adam bukan dicipta di bumi, tetapi di Jannah, di sebuah taman yang ada di Eden. Jannah itu artinya taman. Mudah-mudahan saudara Kristen saya bisa sehat. Jadi Jannah itu taman. Di dalam Kejadian 2 nomor 8
Adam disimpan di sebuah taman, di mana taman itu bukan di bumi, tapi taman itu ada di Eden. Berarti Eden dan bumi itu beda.